kebaikan Tuhan, jikalau kami di hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan, menikmati ibadah raya, menikmati akan puji-pujian, dan sebentar kami akan bersama-sama dilawat oleh firman-Mu. Ya Bapa, berbicara Engkau kepada kami di pagi ini, urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan. Dan melalui benih firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini, kami dapat diubahkan. Bahkan kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Hamba yang tidak jauh berbeda dari sahabat-sahabat yang hadir di pagi ini. Ya Bapa, pakai mulut lidah ini untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hamba mau. Dan sesungguhnya hamba tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan. Tuhan, shalom. Saya lihat, wah luar biasa ya, memuji Tuhannya, semangat, ada yang menari gitu ya. Ya puji Tuhan, saya ingin ya roh ini terus menyala begitu. Jangan sampai nanti minggu depan, dari sekarang sudah 99% charge-nya gitu, ya dicas gitu. Lalu minggu depan turun jadi 80%. Minggu depannya lagi turun, atau mungkin karena ini awal bulan kali ya, kiriman sudah oke gitu ya, mungkin ya. Cek satu, ya mungkin karena kiriman sudah datang jadi semangat gitu. Ya biasanya pertengahan bulan itu sudah bergumul, mau masuk di tanggal 15, 20 mulai, Tuhan saya belum bayar uang kos. Tuhan, Bapak kos sudah sak ini. Lalu yang tadinya di awal bulan senyumnya kelihatan seperti tomat yang segar begitu, akhirnya di akhir bulan senyumnya tomat yang masam. Bilang kanan kirimu, aku nggak seperti itu loh. Kalau anak-anak rumah damai, ya nggak ada duit, hati tetap senang gitu ya. Karena lagunya tuh, apa lagunya tuh? Hati senang walau tak punya uang. Ya toh? Hati senang walaupun nggak punya utang. Ibu gembala itu kejujuran dia. Wah, ini kode keras dari ibu nih, ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pagi ini saya diberikan tema berbicara tentang pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati, ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal pertama. 1 Yohanes pasal pertama ayat 8 dan 9. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah sering membaca ini, bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sering mengkhotbahkan nats ini ya. 1 Yohanes pasal pertama ayat 9, 8 dan 9 saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala apa? Segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya,
Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 3 ayat 8, karena itu hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu di dalam Lukas pasal 5 ayat 32, ya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Untuk apa? Untuk bertobat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan kepada saudara. Boleh saudara jawab. Siapa di antara saudara yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa di antara bapak ibu saudara yang tidak pernah melakukan kesalahan? Boleh angkat tangan. Berarti di ruangan ini semua pernah melakukan kesalahan. Setuju ya? Setuju. Yang kedua, adakah di antara bapak ibu saudara yang tidak pernah berbuat dosa? Coba lihat kanan kirimu. Pernah? Berarti semua saudara pernah berbuat dosa. Pertanyaan yang ketiga, ini tolong saudara catat. Catat, saya pernah berbuat dosa, saya pernah melakukan kesalahan. Siapa di antara bapak ibu saudara yang belum pernah jatuh dalam dosa? Semua pernah ya? Lihat kanan kiri lagi. Nah, berarti wajah-wajah. Nah itu ya. Wajah-wajah kurang kuat, wajah-wajah. Ya. Lalu bagaimana reaksi saudara ketika melihat saudara, sahabat saudara, rekan kerja saudara, rekan sebelahan saudara, ketika ia melakukan dosa? Apa yang saudara katakan, apa yang saudara sampaikan, dan apa yang saudara lakukan? Waktu saudaramu jatuh ke dalam dosa, waktu sahabatmu jatuh ke dalam dosa, waktu keluargamu jatuh ke dalam dosa, waktu rekan sekerjamu, rekan sepelanamu jatuh ke dalam dosa, apa yang kau katakan? Bertobat. Nah, luar biasa. Langsung bertobat gitu ya. Coba bilang kanan kiri. Coba. Bertobat. Apa saudara? Bertobat. Kurang kuat. Bertobat. Langsung bertobat gitu ya. Coba lihat kanan kirimu, bertobat tuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pasti saudara dan saya atau kita pernah mengalami yang namanya atau pengalaman jatuh ke dalam dosa. Entah itu dosa berat, entah itu dosa ringan, entah dosa apapun itu. Saya yakin saudara pernah mengalami hal tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah saudara menyadari ketika engkau jatuh ke dalam dosa, engkau mulai mengerti bahwa hidupmu ini, bahwa hidup saudara ini sebenarnya nggak berarti, ya? Ataukah kita merasa diri kita paling suci, hidup kita paling benar? Ketika saudara datang ke gereja, saudara ikut persekutuan, saudara berdoa 5 waktu, lalu saudara mengatakan saya paling benar, saya menganggap diri saya paling dekat dengan Tuhan. Ketika dimana kita sudah melakukan kesalahan, namun kita tidak mengakui kesalahan itu, seringkali yang jatuh adalah penghakiman. Kita seringkali menuduh orang lain untuk apa? Mengaku dosa. Seringkali kita gemar atau kita gemar mengatakan bertobat kepada orang lain, sedangkan tanpa kita sadari kita pun harus bertobat. Kita seringkali menyalahkan orang lain atau menggiring orang ini kepada sikap saling menghakimi atau menuduh sesama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sikap seperti ini sangat buruk sekali. Kesalahan orang lain dipertontonkan, dimunculkan ke permukaan,
Sedangkan kesalahan kita tutup rapat-rapat, serapat mungkin. Saya ingat waktu kuliah S1, waktu masuk S1 sekolah teologi ini, masuk seminari, saya pikir wah, everything is okay lah di kampus, semuanya baik-baik saja. Ya, waktu masuk tingkat 1 kelihatannya semuanya suci, bawa Alkitab aja begini. Kalau jalan dia nyanyi ya, suci, suci, suci. Wah, benar-benar khusyuk sekali. Bawa Alkitab. Tingkat 2 Alkitab diturunkan. Tingkat 3 Alkitab, karena sudah hampir ikut rata-rata ahli Taurat. Tingkat 4 semakin di bawah. Tingkat 5 Alkitab di belakang. Benar gak kakak Forman? Ya. Kakak Forman mulai di belakang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali mungkin saja kita memposisikan diri kita sebagai orang yang paling benar di mata manusia. Kita paling suci. Sedangkan sebenarnya kita adalah orang pendosa. Orang yang setiap waktu, setiap detik kita jatuh bahkan melakukan dosa. Merasa diri tidak pernah berbuat dosa. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga ketika kita melihat sesama orang, ya sesama manusia ini berbuat dosa, langsung tumbuh hasrat itu untuk apa? Ngejudge, menghakimi. You nggak benar. Kamu itu bertobat. Kamu itu begini. Bapak Ibu perhatikan di dalam Lukas pasal 18 ayat 11, seperti saya pernah khotbahkan ini. Bagaimana seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Di dalam Lukas 18 ayat 11, seorang Farisi dan ahli Taurat berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang." Ini orang Farisi. Ya, aku bukan perampok, aku bukan orang zalim, aku bukan seorang pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Karena pada waktu itu ada seorang pemungut cukai. Sedangkan kita lihat pemungut cukai ini ketika datang ke bait Allah, dia tidak berani mendekat. Bahkan untuk menengadah ke atas pun, ke langit pun, dia tidak berani. Bahkan dia goyang bajunya. Karena apa? Dia merasa bahwa dia paling hina, dia paling berdosa. Ya, dia paling berdosa. Inilah perbedaannya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam Lukas 18 ayat 11, bagaimana seorang Farisi yang suka menghakimi orang, ahli Taurat yang suka menghakimi orang. Bagaimana kalau saya seorang hamba Tuhan suka menghakimi saudara? Saudara mungkin gak bertobat, bahkan saudara lebih jahat dari sebelumnya. Bahkan mungkin saudara akan mengatakan, ini hamba Tuhan brengsek, ini hamba Tuhan yang perlu bertobat. Bagaimana kalau setiap hari saya katakan, Anggi, kamu perlu bertobat, Kristo, bertobat kamu. Setiap ketemu, bertobat. Lama-lama dia malas melihat muka saya. Ketemu Bapak Gembala nanti, jangan-jangan sih belum bertobat lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, disinilah kita melihat bahwa seringkali kita jatuh pada dosa kesombongan rohani. Merasa bahwa kita sudah seorang hamba Tuhan, punya gelar STH, MTH, PDT misalkan. Lalu kita merasa bahwa saya lebih rohani daripada engkau. Bapak Ibu, dalam beberapa tahun terakhir ini, semakin ke depan, bukan semakin ke belakang ya, kita melihat apa? Bencana semakin besar, semakin parah. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan informasi ada lagi COVID varian terbaru dari Singapura. Orang merasa gelisah akhirnya. Orang merasa takut. Kemarin saya waktu di Medan makan mie dengan sambal, wah kan pedas itu. Lalu
ya seperti orang kena flu lah. Lalu sorenya teman-teman bilang, Pak Fernando sudah flu. Padahal hanya karena makan mie. Kenapa? Karena saking takutnya. Bencana ini gak akan pernah berhenti, saudara. COVID-19 gak pernah berhenti sampai sekarang. Dan belum berhenti. Kemarin di Malang Selatan terjadi apa? Banjir bandang. Ada banyak korban. Ya, korban jiwa tidak ada. Tetapi banyak korban secara material. Ada gempa bumi, kebakaran. Banyak orang berpikir bahwa bencana ini, bencana yang terjadi ini adalah tanda-tanda akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Di mana hari Tuhan sudah semakin dekat. Bapak Ibu, dalam Matius pasal 4 ayat 17 jelas sekali di mana Yesus berkata, bertobatlah engkau karena kerajaan surga sudah dekat. Jelas hanya mereka yang benar-benar bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang nantinya akan menikmati kehidupan yang kekal. Catat baik-baik. Hanya orang yang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, merekalah yang akan menikmati kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan pertobatan sejati itu? Apa yang dimaksud dengan pertobatan sejati? Lalu bagaimana kita dapat mencapai pertobatan sejati tersebut? Perhatikan Bapak Ibu, seruan untuk bertobat adalah perkataan pertama yang disampaikan oleh Yesus pada saat ia memulai pelayanannya di dunia ini. Seruan pertama. Berita tentang pertobatan ini pula yang disuruhkan oleh seorang nabi yang dikenal sampai saat ini, Yohanes Pembaptis, di padang gurun Yudea, di awal pelayanannya kepada umat atau pada bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup dalam pertobatan adalah kehendak Allah, yang dikehendaki Allah bagi semua orang, terlebih khusus bagi semua orang yang mengaku percaya kepadanya, sehingga apa? Sehingga mereka memiliki iman yang sejati di dalam Kristus Yesus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, pertobatan sebenarnya adalah tema utama daripada pemberitaan Injil. Ya, pertobatan merupakan tema atau adalah tema utama dari pemberitaan Injil. Di dalam Matius pasal 3 ayat 2 jelas dituliskan di situ bahwa Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Lalu di dalam Matius pasal 4 ayat 17 jelas dituliskan Yesus juga menyerukan mengenai pertobatan. Lalu kita juga dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Di situ juga sangat jelas dikatakan murid-murid Yesus juga menyerukan pertobatan. Dan di dalam Kisah 20 ayat 21, Rasul Paulus pun menjadikan pertobatannya sebagai apa? Sebagai berita utama dari khotbah-khotbahnya. Sekalipun kita lihat bukan hanya dalam perjanjian baru, namun dalam perjanjian lama, di mana nabi-nabi Allah mengumandangkan, berbicara, berteriak, menyerukan tentang berita pertobatan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di mana, kemana, dan kapanpun kita harus menjadi pemberita firman. Kita harus menyampaikan pesan ini, yaitu bertobatlah. Pertobatan yang sejati ini harus disampaikan kepada setiap orang. Kalau tidak bertobat berarti menikmati kehidupan kematian yang kekal, bukan kehidupan yang kekal.
melainkan kematian yang kekal. Pertobatan atau konvers, ya, pada dasarnya merupakan panggilan, calling, anugerah dari Allah. Jadi bukan hasil inisiatif manusia untuk dia bertobat, tetapi semua adalah inisiatif Allah. Saudara perhatikan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sungguh mengasihi manusia ini. Agar apa? Agar manusia kembali kepada apa yang Tuhan mau, bukan hidup dalam keberdosaannya. Karena kita tahu orang berdosa, kalau dia mempertahankan keberdosaannya, hasilnya adalah kebinasaan, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, pertobatan adalah yang dikatakan konvers, merupakan panggilan, anugerah dari Allah kepada orang yang berdosa. Menurut Iman Westminster, pertobatan adalah suatu anugerah penyelamatan, di mana orang berdosa, mereka menyadari maka dosa adalah hasil daripada apa yang mereka kerjakan. Pertobatan adalah suatu anugerah penyelamatan, di mana orang berdosa dengan menyadari makna dosa dan anugerah Allah itu, serta mereka menyesal dan membenci akan dosa. Membenci maksudnya apa, saudara? Benar-benar meninggalkan dosa itu, dan mereka kembali kepada Allah. Mereka kembali kepada jalannya Tuhan. Maksudnya mereka sungguh-sungguh sepenuhnya bertobat dan taat atau hidup di dalam ketaatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki kita supaya kita bertobat, supaya setiap manusia yang sudah terikat dengan dosa, mereka cepat bertobat. Mereka harus keluar dari penjara atau dari belenggu dosa. Tentu dosa yang mematikan mereka. Sadar akan dosa adalah kesadaran batinnya bahwa diri kita ini merupakan orang atau manusia yang tidak berdaya. Kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dan tentu saja Bapak Ibu, Roh Kudus membantu kita untuk kita sadar akan dosa kita. Nah, proses dari pertobatan ini Bapak Ibu harus dimulai dengan apa? Kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang tinggi bahwa diri kita membutuhkan Kristus. Banyak orang memahami istilah pertobatan berarti dia berbalik dari dosa. Ini bukan sebuah definisi Alkitab mengenai pertobatan. Dalam Alkitab kata bertobat berarti berubah pikiranmu, berubah pikiran, bukan berbalik dari dosa, tetapi berubah cara pandangmu, merubah cara berpikirmu dari yang tidak benar menjadi benar. Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa pertobatan yang sejati itu akan menghasilkan perubahan tindakan. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 8 sampai 14. Bahkan kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 20, di situ dikatakan apa Bapak? Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan apa? Dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Berarti definisi dari pertobatan yang alkitabiah adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Jadi pikiranmu dulu diubahkan, maka saya yakin dan percaya tingkah laku dalam kehidupanmu pun akan diubahkan. Selama pikiran saudara tidak diubahkan, selama pikiran saudara selalu jelek terhadap orang lain, maka saya yakin itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Jadi pikiran dulu nih, dipulihkan dulu. Pikiran ini dibereskan dulu.
waktu sudah dibereskan, maka hati ini pun akan beres. Kalau hati ini beres, saudara, pasti langkah hidupmu pun akan beres. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pentingnya pertobatan. Saya mencoba menggali, melihat dari etimologi atau studi kata dari kata pertobatan ini apa. Karena saya sering khotbah bertobat. Saya mencoba untuk melihat apa artinya, lalu apa maknanya. Ada dalam bahasa Ibrani terdapat dua istilah untuk menyebut pertobatan ini. Ya, istilah yang pertama adalah nakam. Ya, nakam. Artinya nakam apa? Dia susah bernafas. Saudara, kalau susah bernafas seperti apa rasanya? Hah? Mau mati rasanya. Benar. Saya kalau lihat ibu gembala kalau susah bernafas, aduh, rasanya saya juga semakin susah nafas saya. Itu namanya itu namanya sayang, betul. Itu namanya sejoli. Waktu sesak, nafasnya sesak, wah, dia pasti mencoba untuk, betul kan? Saudara pernah sesak nafas? Pernah. Pernah? Pernah. Enak nggak? Enggak enak. Saudara, oh enak pas sesak nafas, Pak. Dia coba menarik nafas panjang gitu. Ini maksudnya gini, sama seperti orang yang menyesal, saudara. Nakam itu sama seperti orang yang sedang berduka, berat rasanya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, pertobatan dalam bahasa Ibrani ini atau nakam ini, maka mengandung makna sebagai kesedihan serta pertobatan. Nakam berarti sangat menyesal atau berpaling dari perbuatan yang salah. Saya pernah membuat sebuah lagu doa dalam kesesakan. Saya membaca kitab Mazmur, wah, Daud ini begitu hebat sebenarnya. Tetapi dia merasa sesak surah nafasnya. Karena apa? Karena dia seakan-akan dia jauh dan ditinggalkan oleh Tuhan. Terasa berat beban hidupku. Waduh, rasanya berat banget. Seakan dia berjalan sendiri tanpa Tuhan. Sesak, saudara. Nafasnya terasa berat. Di situ menggambarkan dia begitu menyesal. Dia berpaling dari apa yang pernah ia lakukan. Dari setiap perbuatan-perbuatan yang pernah ia lakukan, perbuatan yang tentu saja tidak menyenangkan hati Tuhan Allah. Dia menyesal atas setiap perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, selain nakam adalah syub. Bukan sob ya, syub. Kata ini menunjukkan sikap dan perubahan manusia yang drastis terhadap dosa dan Tuhan. Nah, kata ini mengandung arti bahwa manusia secara hati nurani dan moralitasnya bertekad untuk apa? Dia mau meninggalkan dosanya dan mereka kembali atau berbalik kepada Tuhan. Kata syub berarti berbalik dan berpaling, kembali, pergi ke arah yang berlawanan. Kata syub ini juga menyatakan bahwa pertobatan berarti perubahan dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Saya kalau mengingat masa lalu Bapak Ibu, ada orang yang bilang saya tomat dulunya, tobat kumat, paginya tobat, malamnya kumat. Ya memang tidak mudah kalau dulu hidup dalam kebebasan, sebebas-bebasnya, minum,
Ya mungkin pakai narkoba, mungkin pakai yang lain, saudara. Terjerat dalam dosa itu juga nggak enak. Tetapi sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, dengan karya Allah yang ajaib itu untuk merebut saudara, merebut diri saya untuk dibenarkan, saya tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Tinggalkan Bekasi, pergi ke kota Malang, maunya hidupnya baik-baik saja. Sampai di Malang pun posisinya masih sama seperti zaman dulu. Pada waktu itu belum berubah. Saya selalu bilang saya mau berubah, tapi gak mengerti bagaimana caranya berubah. Keluarga selalu mengajarkan saya untuk pagi hari bangun, baca Alkitab, renungan, doa. Doa saja saya nggak bisa. Paling malas sekali baca Alkitab. Paling malas sekali saya bawa renungan, saudara. Lebih enak tidur daripada renungan. Ini membuat saya pada waktu itu baik-baik saja, seakan-akan semuanya baik. Tapi sebenarnya itu akan membinasakan hidup saya. Seringkali orang bilang bertobat. Saya bilang saya bertobat, lalu maunya apa? Saya sampaikan kepada keluarga saya mau masuk sekolah teologi. Mereka bilang, menjadi satu hal yang lucu gitu. Mana mungkin orang ini, anak ini bisa masuk, bisa jadi hamba Tuhan. Wong pagi dia bertobat, malamnya kumat, malamnya bertobat, paginya kumat. Tapi Bapak Ibu, waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau kasih hidup saya buat Tuhan. Saya punya temperamental, saudara. Saya punya emosi tingkat tinggi. Saya punya kepahitan. Tetapi bagaimana saya harus melepaskan kepahitan itu, melepaskan sakit hati itu. Untuk apa? Untuk saya bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Gampang? Enggak, saudara. Tidak mudah. Tetapi saya mengambil keputusan, saya minta Roh Kudus untuk tolong hidup saya. Kalau dulu, wah sudahlah, udah menikmati berbagai macam dosa begitu. Namun sekarang, bagaimana saya harus berbicara hal ini kepada saudara? Agar apa? Agar kita tidak hidup atau tidak terbelenggu dengan dosa. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru pun ada dua kata Yunani yang digunakan untuk kata pertobatan ini. Yang pertama adalah metanoia. Metanoia diterjemahkan dari kata nikam sebenarnya, yang menentukan sebuah perubahan. Perubahan tentu saja bukan perubahan secara jasmani, tetapi perubahan secara rohani, secara batiniah. Perubahan inilah yang tercakup dalam sebuah pertobatan itu. Sedangkan selain daripada kata metanoia, ada kata epistrepo, yang ini juga terjemahan dari perjanjian lama atau dari kata syuk ini, yang menekankan perubahan pada kehidupan lahiriah seseorang, yang merupakan penerapan, pengungkapan dan perubahan batin yang terjadi. Berarti harus terlihat perubahan itu. Ya, kalau di pria sejati ada istilah perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Metanoia, Bapak Ibu, memiliki makna yang jauh lebih kaya daripada kata lain. Kata benda ini merupakan gabungan dari kata meta dan nous. Meta berarti setelah atau melampaui, sedangkan nous berarti pikiran, sikap, cara kita berpikir, karakteristik kita, kesadaran moral kita. Berarti metanoia
Pertobatan ini mencakup suatu perubahan dari satu pribadi secara utuh. Berarti ada perubahan secara utuh, perubahan yang signifikan dari setiap kehidupan manusia. Jadi kalau saudara tidak berubah, maka saudara belum dikatakan bertobat secara total. Berubah pikiranmu, kehendakmu, karakteristikmu, moralmu, perilakumu, sikap hidupmu, perbuatanmu, itu harus berubah. Berubah ke arah Kristus, saudara. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan apa? Semua manusia telah berdosa. Semua manusia, berarti tanpa terkecuali. Semua manusia telah berdosa, termasuk saya. Semua manusia adalah atau berada di bawah penghukuman dosa. Berarti manusia yang berada dalam hukum dosa ini, manusia yang dikatakan telah melakukan dosa ini, manusia berada di dalam maut itu. Setiap manusia yang mati, yang meninggal, yang meninggalkan dunia ini di dalam keberdosaannya, pasti mereka akan hidup di dalam kematian yang kekal. Sebab Alkitab mencatat sebab upah dosa adalah maut. Ingat baik-baik, sebab upah dosa adalah maut. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, seringkali kita juga belajar bahwa dosa adalah kekejian bagi Allah. Allah tidak pernah berkompromi dengan yang namanya dosa. Tidak ada dosa dosa besar, dosa kecil, dosa putih, nggak ada itu. Semua dosa di mata Tuhan, dosa adalah dosa. Dosa bukan masalah. Seringkali dosa ini seakan-akan menjadi sebuah masalah yang ya nanti gampang lah kita bereskan. Dosa bukanlah dosa. Dosa yang sekedar ya sebatas masalah biasa. Nanti saya bisa datang kepada Tuhan kok, saya bisa minta Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tetapi perhatikan baik-baik, dosa adalah dosa. Allah tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Allah tidak senang dengan yang namanya dosa. Alkitab katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada 3 natur Allah yang rusak karena dosa. Bukan terhilang dari diri manusia. Yang pertama, natur image of God ini, gambar diri Allah. Allah adalah kudus adanya. Makanya Alkitab katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi apa yang terjadi? Karena manusia memberontak, manusia jatuh ke dalam dosa, hidup manusia rusak karena dosa, dan sudah tidak lagi kudus di hadapan Allah. Makanya sampai saat ini manusia tidak bisa lagi menjaga kekudusan hidupnya. Tetapi standar Allah adalah kudus. Allah tidak main-main dengan hal itu. Natur image of God ini. Yang kedua, moral image of God, moralitas manusia. Saudara kalau lihat, perhatikan di media ya, media online, media televisi, surat kabar dan sebagainya. Berapa banyak berita yang begitu menggembirakan yang dimunculkan di media tersebut daripada berita-berita yang tidak baik. Ibu diperkosa sama anak kandungnya, bapak perkosa anak tirinya, anak usia 2 tahun dibunuh bapak kandungnya. Belum lagi sekarang saudara perhatikan persoalan-persoalan besar yang terjadi. Moral manusia semakin merosot, saudara. Semakin terjun bebas. Moralitas manusia semakin gak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ketika manusia diciptakan, di awal Allah memberikan moral yang baik ini, menanamkan etika, cara hidup yang benar ini. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, moralitas manusia semakin rusak karena dosa. Yang ketiga, political image of God, bicara tentang kepemimpinan, leadership ini. Kita saat ini sudah kehilangan pemimpin, figur pemimpin.
figur Bapak yang benar ini. Saya nggak tahu apakah di rumahmu, apakah di keluargamu engkau kehilangan figur ini, saudara. Ini akibat apa? Akibat dosa. Dampaknya ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah sangat tidak senang dengan yang namanya dosa. Allah tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Manusia wajib dan harus meninggalkan itu. Karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi saya katakan, dosa merupakan kekejian bagi Allah. Dosa adalah penghinaan terhadap kekudusan Allah. Itulah mengapa Allah sangat membenci yang namanya dosa. Allah tidak mau manusia terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Tentu saja kita tahu bahwa dosa sangat bertolak belakang dengan kodrat Allah. Saudara bisa lihat dalam Yesaya 6 ayat 3 dan 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Dosa telah membuat Allah marah. Dosa telah membuat Allah murka. Sekecil apapun dosa yang saudara dan saya perbuat, dosa itu membawa kepada hukuman yang kekal, membawa kepada penghukuman maut. Tidak ada satu manusia pun kalau dia terus jatuh ke dalam dosa yang tidak akan menerima atau yang tidak bisa menikmati akan anugerah ini. Bapak Ibu, dosa begitu luar biasa jahatnya. Dosa nggak ada obatnya. Kalau saudara sakit perut, flu, sakit mah, pergi ke apotek ada obatnya, betul nggak? Dosa ada obatnya nggak? Ada nggak? Apa obatnya? Hah? Gak ada obatnya, saudara. Saudara mau berubah, jatuh lagi nanti ke dalam dosa. Ya toh? Emangnya apa namanya, Power Ranger gitu? Power Ranger berubah, langsung berubah jadi Power Ranger kayak gitu. Dosa jahat banget, ya, sampai gak ada obatnya Bapak. Orang berdosa tidak dapat memperbaiki keadaan mereka secara pribadi. Mereka dapat berubah karena apa? Pertolongan dari Roh Kudus. Tanpa adanya pertobatan yang sejati, maka sekali lagi saya katakan tidak ada pengampunan dosa. Engkau tidak bertobat, minta maaf, tidak akan pernah diampuni dosa. Tanpa pertobatan yang sejati, mungkin saja saya katakan seseorang tidak dapat menikmati keselamatan itu. Pertobatan merupakan syarat yang mutlak Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan pengampunan, untuk kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Berarti begini, pertobatan yang sejati adalah tindakan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang dengan apa? Dengan pertolongan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk dia berbalik dari dosanya kepada Allah yang kekal ini. Jadi di dalam suatu perubahan kehidupan sepenuhnya, kehidupan yang berubah, dia nyatakan di dalam satu bentuk perubahan cara berpikir, perubahan dari tindakannya ke arah yang baru, ke arah yang benar ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa pertobatan yang sesungguhnya, dia bukan hanya berbalik saja, tetapi dia sungguh-sungguh menyesal di hadapan Tuhan. Dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya, dia percaya kepada Injil, dia berbalik kepada Allah, dia percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Oleh sebab itu, pertobatan merupakan sebuah perubahan sikap hidup yang drastis, sehingga apa? Sehingga saudara dapat menikmati karya keselamatan yang kekal. Jadi kalau engkau masih belum bertobat, engkau masih hidup dalam dosamu, masih hidup dalam masa lalumu, engkau masih belum berani untuk mengampuni ya orang tuamu, engkau masih tertekan, engkau masih jatuh dalam dosa narkoba, engkau masih jatuh dalam dosa miras, mungkin pacaranmu nggak sehat, ya kan? Biasanya anak-anak muda tuh ya begitulah, ya, sundong yang itu kan bahasa Korea toh, betul ya? Betul atau tidak? Apa artinya itu? Sun
Dong Yang itu bukan sebuah nama. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya. Jalan-jalan itu ya. Biasanya anak-anak muda begitu. Sun Dong Yang. Ayo, Beb, buktikan kalau engkau begitu mencintaiku, Beb. Dia nyanyi sambil main gitar. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi. Ya toh? Ada lagi istilah apa? Belalah dadaku, lihatlah isi hatiku. Mati kamu. Jangan malu saudara. Ya. Oh cinta belah dadaku ini aku buktikan belah dadaku. Diambil pisau tusuk mati. Ini pojok namanya. Hati-hati. Siapa yang sudah punya pacar di sini? Kristo yang Ojol sudah angkat tangan lah ya. Dia malu-malu dia. Siapa yang sudah punya pacar? Andre. Ya kalau Om Johnson ini ya saya merasakan apa yang dia rasakan. LDR. Cinta berat di kuota. Tapi puji Tuhan lah wifi-nya jalan terus gitu ya. Cinta berat di kuota atau cinta berat di data begitu. Ya. Nah, yang tertawa ini mungkin yang pernah jatuh dalam dosa ini ya. Saudara perhatikan, ya benar, ini ingat baik-baik, kau masih muda. Jangan pacaran ya karena ya senang-senang begitu ya. Tapi jaga kekudusan hidupmu. Amin. Jangan bilang, ayo buktikan cintamu. Cium, cium, cium. Jangan. Jaga itu. Kalau nggak pegangan tangan katanya nggak keren gitu ya. Kalau saya dengan ibu gembala gandengan tuh udah keren lah ya. Tapi kalau anda gandengan, pegang ini sampai, waduh jangan. Apalagi sekarang zamannya kalau nggak maaf ini perlu saya kalau nggak lips kiss kata gitu. Katanya nggak, waduh kurang afdol katanya. Ya, kalau saudara pernah jatuh dalam hal itu ya sudahlah bertobat, ambil tisu, lap dalam nama Yesus. Gitu. Betul ini, bilang kanan kiri bertobat. Ya. Bilang kakak Forman bertobat gitu ya. Perhatikan baik-baik. Terakhir, pertobatan mengindikasikan perubahan sikap hidup yang drastis, sehingga seharusnya orang dapat merasakan dari pertobatan. Kualitas sebuah pohon dapat dilihat dari kualitas buahnya. Demikian pula kualitas kehidupan seseorang yang menyatakan dirinya bertobat itu dapat dilihat dari tingkah lakunya. Jangan sampai kita bilang kita bertobat tapi dia tidak, tingkah lakunya tidak berubah, pikirannya tidak berubah, cara pandangnya tidak berubah. Jadi Bapak Ibu, pertobatan yang sejati harus dilakukan dengan kesungguhan hatimu. Ya, jangan sampai tobat kumat. Paginya tobat, malamnya kumat. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh diingatkan kembali untuk kami bertobat dari setiap dosa kami. Kami tidak mau hidup kami dibelenggu oleh kuasa dosa itu. Kami mau hidup kami dipulihkan dan diubahkan. Sebentar juga kami akan duduk bersama-sama dengan Tuhan, duduk semeja dengan Engkau ya Bapa. Kami akan bersama-sama menerima akan perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami betapa dahsyatnya karya Allah yang ajaib itu, agar kami boleh dibenarkan, dimerdekakan, dan hidup kami boleh ditebus dari dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.